Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kita membangun ibadah kita pada minggu pagi ini. Pada minggu pagi ini adalah merupakan sukacita bagi kita semua, di mana kita akan merayakan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh yang pertama di tahun 2020. Seperti melalui sosialisasi yang telah dilakukan oleh KRW masing-masing, bahwa ada 3 paket. Yang paket pertama dengan nilai 100.000, paket 2 dengan nilai 250.000, dan paket yang ketiga dengan nilai Rp300.000. Selain itu nanti untuk prosesi persembahan, untuk persembahan syukur dan persembahan minggu akan dijadikan satu prosesi. Dan ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustiarini. Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu kami undang Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dari PKJ 23 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita mengadakan kebaktian minggu. Secara khusus kita merayakan Hari Raya Persembahan. Mari kita mengawali kebaktian kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak semuanya, yang menjadi dasar kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-25 yang demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dasar kebaktian kita tadi dari 1 Petrus 2 ayat 25, ada kalanya bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini, kita menjadi tersesat dan tidak mengenali Sang Gembala kita Yesus Kristus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menjadi kehilangan kasih sayang, kita kehilangan percaya. Untuk itu marilah kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan dosa jikalau ada dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia,
Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Ada kalanya bahwa di tengah-tengah masa sulit ini, kami tampil menjadi para pemberontak, menjadi orang-orang yang tidak percaya bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami juga kehilangan kasih di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau semuanya itu kami lakukan baik dengan sengaja ataukah tidak sengaja, telah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, ampunilah kami. Inilah kami yang dengan segala kerendahan hati datang, mengaku segala dosa-dosa kami dan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita boleh percaya bahwa kita menerima anugerah keselamatan. Untuk itu saya undang Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah bagi kita sekalian, diambil dari Titus 3 ayatnya yang kelima yang demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah yang kita terima. Berbahagialah kita semua yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak semuanya, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca Alkitab. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur yang oleh karena rahmat-Mu yang besar kami menerima pengampunan dosa. Demikian juga kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan nafas hidup untuk menjalani hari ini. Syukur kepadamu ya Allah yang telah bermurah hati kepada kami. Inilah kami yang mengucap syukur bersungguh-sungguh melalui kehidupan kami. Biarlah persembahan tubuh kami ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hari-hari kami adalah hari-hari yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semua telah siap mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang memimpin kami, supaya setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan bersama-sama memberkati kehidupan kami, memperbaharui cara berpikir kami, memperkuat iman kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, Tuhan beserta dengan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak semuanya, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Pembacaan sabda firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Demikian dinyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda firman Tuhan. Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Atas kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru, tiada pernah berakhir. Rahmat-Mu mengalir seumur hidupku. Ku bersuka sambil menari, gambus dan kecapi mengiringi dengan simfoni. Ku kan memuji bagi-Mu Sang Raja Maha Tinggi. Ku berbahagia, sorak hosana, penyertaan-Mu senantiasa, bersuka cita, glory haleluya, kasih setia-Mu kekal selamanya. Bersuka sambil menari, gambus dan kecapi mengiringi dengan simfoni. Ku kan memuji bagi-Mu Sang Raja Maha Tinggi. Ku berbahagia, sorak hosana, penyertaan-Mu senantiasa,
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Saya sudah rindu untuk bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya secara langsung. Saya tidak tahu apa yang panjenengan rasakan. Apakah panjenengan juga ingin bertemu langsung dengan saya? Atau saya yang GR sendirian kira-kira? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat rindu untuk berjumpa, bercengkrama, berbincang-bincang kembali dengan panjenengan, mengetahui keadaan panjenengan. Itu pasti sangat menyenangkan, sebab itu akan menjadi bahan dalam doa saya. Saya berharap saya masih bisa mendengar kabar panjenengan melalui WA yang dikirimkan kepada saya, dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak, Ibu, Saudara semua merespon WA yang sudah saya kirimkan untuk bertanya kabar. Begitulah kerinduan yang saya rasakan kepada panjenengan. Saya sungguh-sungguh berharap panjenengan juga merindukan saya sebagai pelayan di GKJW Jemaat Gresik. Itulah yang saya rasakan, saya yang biasa dipanggil sebagai gembala di GKJW Jemaat Gresik ini. Saya hanya bisa membayangkan wajah panjenengan dari jauh. Sekarang bertambah bagaimana ya? Bertambah gemuk kah? Bertambah kurus? Rambutnya tambah putih? Atau sudah disemir dengan warna-warni? Saya berharap panjenengan semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia, entah bertambah gemuk atau bertambah kurus. Tetapi saya berharap kebahagiaan panjenengan tidak hilang. Itulah relasi gembala dengan domba yang saya harapkan. Begitulah dalam bacaan kita ini, bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai gembala yang baik. Bagaimana Yesus itu digambarkan menjadi gembala yang menjaga pintu. Karena beliau adalah pintu yang menjaga para domba, maka domba-domba itu akan menjadi aman. Jikalau ada binatang buas atau pencuri yang akan masuk untuk melukai domba-domba dan mengambil domba-domba ini, dia harus berhadapan terlebih dahulu dengan gembala sang penjaga pintu ini. Maka dari itu, seorang gembala harus memiliki mental dan fisik yang prima untuk terus siaga, berani dan sabar dalam menghadapi segala situasi yang dihadapi oleh oleh dombanya. Demikianlah gembala yang digambarkan oleh penulis Yohanes ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit yang sedang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kita melihat sosok Yesus? Apakah kita melihat sebagai Yesus, sang gembala yang menjaga pintu? Atau kita melihat pintu kita terbuka, tidak ada gembalanya sama sekali, sehingga kita merasa khawatir dalam situasi yang sulit ini kita akan mendapatkan musibah yang sangat besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh memiliki pengharapan bahwa Kristus telah memberikan hidupnya tidak hanya untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi sekaligus juga sebagai pemelihara jiwa kita. Demikianlah yang ditulis di dalam 1 Petrus yang tadi menjadi bacaan introitus kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Mungkin kesulitan hidup ini membuat kita sangat tersesat, membuat kita menjadi kebingungan, tidak tahu harus kemana. Tetapi mari kita percaya kepada Sang Pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita terkungkung dalam keputusasaan dan kebingungan, maka kita tidak menemukan jalan keluar dan tetap dalam keadaan tersesat pada keterpurukan kita. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Masing-masing adalah gembala sang penjaga pintu bagi sesamanya. Maka kita dipanggil sebagai gembala sang penjaga pintu bagi sesama kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. KPPW bersama Panitia Kespel juga akan mengadakan basar murah di tengah-tengah saudara-saudara kita umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Pada tanggal 17 sebelumnya kita akan mengumpulkan sembako. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara semua untuk menjadi pintu bagi sesama kita, menjadi penjaga bagi sesama kita. Pada tanggal 17 nanti basar murah akan diadakan, monggo kita bisa mengumpulkan sembako di gereja. Kita juga akan mengumpulkan persembahan pada saat ini secara khusus dalam Hari Raya Persembahan. Ini adalah tantangan bagi kita. Kita tetap mengucap syukur di tengah keadaan apapun, sebab kita tahu Yesus, Sang Penjaga Pintu, Gembala yang baik itu tidak akan membiarkan kita. Kita akan diberikan kecukupan dan kita akan mengucap syukur sesuai berkat yang kita terima. Sebagian dari persembahan yang kita kumpulkan itu juga akan dipakai dalam basar murah KPPW. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beliaulah Sang Penjaga Pintu, Beliaulah Gembala kita. Beliaulah yang memberkati jiwa kita, menjaga jiwa kita supaya tetap damai dan tentram, dan supaya kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin petir, cara Tuhan mengasihiku. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan dalam malam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbaharui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mempersembahkan rupa-rupa persembahan, yaitu persembahan minggu, persembahan syukur unduh-unduh, dan persembahan lelang. Adapun sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17a, yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil kita bersama mengaturkan persembahan, kita barengi dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415, baitnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita menyerahkan persembahan natura kita kepada Tuhan. Aku pada air tenang dan memberi, dan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membawa persembahan kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dalam doa dan sekaligus kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah rupa-rupa persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Baik persembahan minggu, baik persembahan ucapan syukur, baik persembahan lelang. Kami menyerahkan persembahan ini dengan sukacita dan kami percaya Tuhan Kau yang menurunkan berkat atasnya, menguduskannya dan menjadikan berkat di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami di GKJW Jemaat Gresik. Para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saudara Niko, Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti, Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Tri Woroningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono. Dari Balung Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, Anak Abel. Dari Cerme, Ibu Gebi. Kami serahkan saudara-saudara kami ini untuk diberkati dengan kesehatan dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga mohonkan berkat rezeki yang cukup bagi kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang saat ini belajar di rumah. Berkatilah anak-anak kami dengan kesabaran, dengan kemampuan belajar yang baik, sehingga mereka tetap berhasil dengan pendidikan mereka di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami mohonkan berkat pekerjaan, kami juga mohonkan berkat rezeki di tengah-tengah situasi yang sulit ini, sehingga saudara-saudara kami semua tidak kekurangan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau memelihara kehidupan kami semua. Kami juga mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang sudah menikah dan menantikan anak sebagai keturunan mereka. Kami mohonkan berkat anak sebagai keturunan mereka dan menjadi sukacita dalam keluarga mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk GKJW Jemaat Gresik, biarlah Tuhan memberkati, agar GKJW Jemaat Gresik terus diberkati oleh Tuhan kesatuan hati, cinta kasih meskipun kami berjauhan, tapi kasih sayang kami tidak terputuskan. Persekutuan kami tetap kuat dan kami tetap diberkati. Kami juga mohonkan berkat rumah ibadah kami dilindungi dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang-orang yang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami juga mohonkan berkat agar segala PKT yang sudah kami rencanakan dapat dilakukan dengan baik. Tuhan sendiri yang memberikan kecukupan pendanaan bagi operasional berjemaat kami. Bapa, kami juga berdoa untuk panitia Kespel supaya mereka tetap bersemangat dalam melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami mohonkan berkat bagi negara kami tercinta ini ya Tuhan. Kami mohonkan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kerukunan atas negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, mohon biarlah Tuhan sendiri yang memberkati negara kami. Sakit dan penyakit ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin bangsa kami, mereka boleh memberikan keputusan yang bijaksana, sehingga penanganan COVID-19 ini
sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mohonkan berkat, biarlah penyakit ini diangkat dari muka bumi ya Bapa. Kami mohonkan belas kasihan dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini, kami percaya berkat Tuhan akan terus tercurah. Demikian juga kami mohonkan berkat untuk tenaga medis, biarlah Tuhan memberkati mereka yang sudah bersusah payah memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan mereka menghadapi tantangan, menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara kami ini bekerja dengan sebaik-baiknya, keluarganya juga Tuhan berkati dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, doa yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus Kristuslah sang pemelihara jiwa kita, yang akan menolong dan memberkati kita senantiasa. Biarlah kita tetap percaya dan tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan PKJ 241 baitnya yang pertama. Sudah